hidup kita. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Jemaat Kasih Kristus, kami jemput bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 19 ayat bait 1 dan 3, Tuhanku Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 sampai 3. Hai mari sembah. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Diberi kesempatan kepada kita masing-masing untuk mengaku dosa secara pribadi.
Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus menolong setiap kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Wahyu 14 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 20. Tuaian di bumi, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi,
dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, baik kita yang hadir di gereja pada pagi hari ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Kita bersyukur di tengah-tengah keterbatasan situasi kita, Tuhan masih terus berkenan mengumpulkan kita umat-Nya untuk memuji, menyembah Dia pada hari Minggu ini. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novian Hendri Wibowo, saat ini melayani di Gereja Kristus Jemaat Kebayoran Baru. Sekalipun namanya Kebayoran Baru, tetapi gereja kami terletak lebih persisnya di daerah Mampang Perapatan. Kebayoran Baru karena dulu lokasinya di Kebayoran Baru, lalu sudah pindah di daerah yang baru, tetapi tetap menggunakan nama yang lama karena beda-beda tipis wilayahnya, gitu ya. Ya, saya sudah berkeluarga, 1 istri, 1 anak, usia 7 tahun. Kami sama-sama, saya dan istri sama-sama lulus dari sekolah Alkitab S1 dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, saat ini di Jakarta Barat, dan istri saya sudah selesai duluan S2-nya di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di daerah Kemang. Dan saat ini saya sedang menyelesaikan S2 saya. Jadi istri ada kesempatan duluan, setelah dia selesai saya nyusul. Gitu. Bersyukur untuk kesempatan pertukaran mimbar dari PGI DKI. Pagi tadi saya sempat ketemu dan ngobrol sedikit dengan Pendeta Pinehas karena ibadah kami jam 8.30. Jadi sempat ketemu dengan beliau dan begitu mulai khotbah di sana saya harus jalan. Jadi tidak bisa menemani sampai selesai. Tapi bersyukur bisa tiba bersama-sama dengan Bapak Ibu di GKST pada pagi hari ini. Demikian perkenalan singkat saya. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di dalam tema bersiaplah sebelum masa penuaian tiba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kutipan yang mengatakan hal-hal yang berharga di dalam hidup ini adalah hal-hal yang layak untuk dinantikan, diperjuangkan, dan dipegang erat. Setelah kita pasti setuju kalau yang namanya sesuatu itu berharga, kita akan memperjuangkannya. Kita akan menanti-nantikannya. Dan kalau kita sudah mendapatkan itu, kita akan memegang erat, kita akan menjaganya. Supaya yang berharga itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Setelah satu kali kami memberitahukan kepada anak kami, waktu itu usianya awal-awal sekitar 4-5 tahun begitu ya. Kami memberitahukan ke dia, sebentar lagi sepupu kamu, Albert namanya, akan ulang tahun. Nanti kita akan ke rumah dia di Bogor, kita akan rayakan ulang tahun bersama-sama. Setelah mendengar rencana itu, setelah anak kami antusias. Sangat senang karena dia akan ketemu, kumpul dengan sepupu-sepupunya, dan terlebih lagi kumpulnya dalam acara ulang tahun. Saudara, siapa anak yang tidak senang dengan acara ulang tahun? Saudara, maka ketika kami menyampaikan rencana itu, antusiaslah dia. Di kalender kami tandain gitu ya, tanggal sekian, bulan sekian kita akan ke Bogor merayakan ulang tahun keponakan kami, sepupu anak kami. Terus setiap hari kami lihat kalender. Sekarang baru di sini tanggalnya. Nanti pergi ke Bogornya masih lama lagi, masih minggu kesekian, masih bulan kesekian. Tetapi dia tetap antusias menantikan waktu kami akan pergi ke Bogor, ke tempat sepupunya itu. Setelah
ketika kami menyampaikan rencana itu, setelah itu bukan cuma membuat anak kami antusias, tetapi kami juga akhirnya punya dalam tanda kutip senjata untuk ngatur anak kami. Misalnya lagi belajar dia marah-marah, dia ngambek-ngambek, dia males-malesan, kami tinggal tanya, mau ikut ke Bogor nggak? Mau. Kalau mau, ayo belajar yang semangat. Kalau mau, ayo belajar yang benar. Misalnya dia nggak mau dengerin kami orang tuanya, kami tinggal tanya, mau ke Bogor nggak? Mau ikut nggak rayain ulang tahun Albert? Mau. Kalau mau dengerin papa, dengerin mama. Setelah rencana ini bikin kami punya senjata. Karena dia begitu antusias, karena dia begitu tertarik, karena dia begitu menantikan momen yang buat dia berharga ini, mau ke rumah sepupunya, mau rayain ulang tahun, maka dia berusaha untuk bersikap baik sepanjang waktu penantian itu. Supaya ketika waktunya tiba, dia nggak ditinggal papa mamanya. Ya nggak mungkin juga sih kami tinggal ya Bapak Ibu ya. Tetapi namanya orang tua menggunakan trik-trik tertentu mendorong anak supaya bersikap baik. Rencana mengunjungi sepupunya yang berulang tahun adalah satu hal yang begitu berharga buat anak kami. Sehingga dia menanti-nantikannya, dia berusaha untuk memperjuangkan supaya dia tidak kehilangan momen itu. Dan ketika momen itu tiba, wah saudara senang sekali dia. Walaupun bukan dia yang dapat kado, walaupun bukan dia yang buka kado, tetapi antusiasnya sama seperti anak yang ulang tahun itu. Setelah karena begitu berharganya momen ulang tahun itu bagi dia rela memperjuangkannya, menantikannya sampai waktunya tiba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada satu berita yang isinya adalah satu hal yang sangat berharga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Berita ini begitu berharga sampai-sampai berita ini selayaknya membuat kita menanti-nantikannya, memperjuangkannya, dan memegang erat di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Setelah berita apa yang dimaksud? Setelah berita itu adalah berita bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali ke dalam dunia ini pada waktunya nanti. Setelah berita kedatangan Kristus yang kedua kali adalah berita yang penting dan jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kenapa berita ini penting. Dan kalau berita ini penting, bagaimana kita sebagai orang Kristen sepatutnya meresponi berita yang begitu penting ini. Bapak Ibu, berita yang kita akan lihat terambil dari kitab Wahyu 14 secara khusus. Soalnya kitab Wahyu adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Di Patmos dia sendirian di dalam kondisi terbuang. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Yohanes, memberikan penglihatan demi penglihatan, dan Tuhan menyuruh Yohanes catat penglihatan-penglihatan ini. Surat ini ditujukan kepada gereja yang pada waktu itu bergumul dengan penderitaan, dengan ancaman, dengan aniaya karena iman mereka kepada Kristus. Dan tantangan dan penganiayaan yang mereka alami begitu berat. Orang-orang Kristen pada zaman itu seolah-olah seperti orang-orang yang ditaruh di arena gladiator. Dan musuh itu datang silih bergantian tidak ada habis-habisnya. Mereka tidak pernah lepas dari ancaman, mereka tidak pernah lepas dari aniaya, mereka tidak pernah lepas dari teror dan ketakutan. Karena iman mereka kepada Tuhan. Kalau di tengah-tengah ancaman, ketakutan, aniaya yang mengintai mereka setiap saat. Setelah orang-orang Kristen ini bertanya-tanya, apakah Tuhan sungguh berkuasa? Kalau Tuhan sungguh berkuasa, kenapa kondisi kami seperti sekarang ini? Apakah Tuhan sungguh baik? Kalau Tuhan benar-benar baik, kenapa kondisi kami begitu susah? Mereka meragukan iman mereka. Mereka bertanya-tanya, apakah pilihan kami untuk mengikut Kristus adalah pilihan yang benar? Kalau ini pilihan yang benar, kenapa hidup kami
selalu terancam. Kami nggak bisa hidup tenang. Kami selalu hidup dalam teror, ketakutan. Bahkan saudara-saudara kami mati karena iman mereka. Sampai pada akhirnya mereka bertanya-tanya. Dulu para murid mengatakan Yesus akan datang kembali. Tapi mana? Sampai hari ini dia tidak juga datang. Bahkan makin banyak orang-orang Kristen yang mati karena imannya kepada Kristus. Apakah dia tidak tahu kondisi kita? Apakah dia tidak peduli dengan kondisi kita? Atau jangan-jangan dia berbohong? Katanya mau datang lagi, tetapi sampai saat ini, sampai sekian banyak nyawa melayang. Karena imannya kepada Kristus, dia tidak juga datang. Jangan-jangan dia bohong. Jangan-jangan dia tidak peduli. Jangan-jangan iman kita kepada Yesus itu keliru. Setelah di tengah-tengah pergumulan, pertanyaan, keraguan umat Kristen pada waktu itu, penglihatan-penglihatan yang diterima Yohanes adalah penglihatan-penglihatan yang menjawab segala keraguan, segala pertanyaan umat Kristen pada waktu itu. Setelah kitab Wahyu yang berisi penglihatan-penglihatan dari Tuhan Yesus, setelah menjawab segala keraguan, segala pertanyaan orang percaya yang menderita karena imannya. Setelah kitab ini menjawab segala pertanyaan dan keraguan itu dengan menegaskan satu berita bahwa Yesus sungguh-sungguh akan datang kembali suatu hari nanti. Setelah di tengah situasi ancaman, di tengah situasi aniaya, di tengah situasi jemaat yang diteror, ketakutan dan sebagainya, Tuhan memberikan penglihatan demi penglihatan yang pada akhirnya mempertegas satu berita bahwa aku sungguh akan datang kembali. Tetaplah setia, tetaplah beriman, tetaplah mengikut aku karena aku sungguh-sungguh akan datang kembali. Inilah isi dari kitab Wahyu. Satu jaminan penegasan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa dia benar akan datang kembali. Sehingga umat Kristen sekalipun di dalam aniaya, sekalipun di dalam penderitaan, sekalipun di dalam ancaman ketakutan, jangan ragu terhadap imanmu di dalam Kristus. Apa yang membuat berita ini begitu penting? Ada dua hal yang bisa kita lihat. Kenapa berita kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjadi berita yang begitu penting? Berita kedatangan Kristus yang kedua kali adalah berita yang begitu penting karena berita ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap orang percaya di tengah penderitaan, aniaya, ancaman, ketidakpastian yang mereka alami di dunia ini. Dan ini menarik. Di dalam penglihatan-penglihatan yang Tuhan Yesus kasih ke Yohanes untuk menguatkan jemaat, Tuhan tidak memberikan penglihatan tentang berkat. Kalau ikut aku, ini yang akan kamu alami. Berkat, kuasa, penghormatan gitu ya. Tidak, bukan itu inti yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada Yohanes. Tuhan juga tidak memberikan penglihatan tentang kebahagiaan, kepuasan, penghormatan kepada Yohanes. Tetapi yang Tuhan Yesus berikan adalah dirinya sendiri. Kepada umat yang sedang bergumul dalam penderitaan, aniaya, ancaman, Tuhan menjanjikan dirinya sendiri yang akan datang, yang akan menjemput mereka, yang akan menolong mereka dan meneguhkan kemenangan mereka. Di saat ini ketika ada banyak orang Kristen yang sibuk mengejar harta, tahta, kepuasan, kebahagiaan, Tuhan Yesus lewat wahyu justru menegaskan bahwa hal-hal itu tidak akan memberikan kepuasan, tidak akan memberikan kepastian, apalagi keselamatan. Melalui kitab Wahyu Tuhan memperlihatkan hanya dirinya sendirilah yang dapat memberikan kekuatan dan pengharapan kepada setiap orang Kristen di dalam segala situasi, termasuk mereka yang ada di dalam aniaya, ancaman, dan ketakutan. Hanya Kristuslah yang bisa memberikan kekuatan dan pengharapan itu. Maka di dalam kitab Wahyu Tuhan berkali-kali memperlihatkan dirinya di dalam kemuliaannya yang akan datang menjemput umatnya.
Oleh karena itu berita ini begitu penting. Karena Dia dan hanya di dalam Dialah kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Makanya ada satu pujian yang begitu saya sukai yang mengatakan pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Saudara, pandang pada Yesus. Kalau kita pandang pada dunia, kelihatannya cemerlang, tetapi semua itu fana. Tetapi begitu kita memandang kepada Yesus, semua yang cemerlang di dunia ini menjadi tidak ada apa-apanya. Karena sinar kemuliaan Tuhan jauh lebih terang dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Saudara, pandanglah pada Yesus, karena hanya di dalam Dialah ada kekuatan dan pengharapan. Saudara, hal yang kedua, kenapa berita kedatangan Kristus menjadi penting? Karena di Wahyu 14 kita melihat bahwa Kristus yang datang, Dia akan melakukan penuaian. Saudara, apa yang dimaksud dengan penuaian di sini adalah ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh semua orang. Tetapi ada perbedaan antara orang yang percaya Dia dengan yang menolak Dia. Mereka akan menerima konsekuensi yang berbeda. Saudara, mari kita memperhatikan Wahyu 14 yang kita baca tadi. Pertama-tama mari kita melihat ayat yang ke-15 sampai 16. Dikatakan, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak, dan Ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Setelah ini tuaian kepada orang-orang percaya. Tidak diperlihatkan dampaknya apa di sini. Tetapi kalau kita melihat lebih awal, mulai dari pasal 14 ayat 1, 3 dan 13, saudara, kita akan melihat apa yang dialami oleh orang-orang percaya ketika Tuhan datang kedua kali. Kita lihat ayat yang ke-1, pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan Dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Terus semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikumpulkan, berdiri bersama-sama dengan Kristus sendiri. Lalu ayat yang ketiga, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka yang percaya kepadanya dikumpulkan bersama dengan Kristus dan memuji-muji Kristus di dalam kekekalan, di hadapan kemuliaan Kristus. Lalu ayat yang ke-13, pasal 14 ayat 13, aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Setelah orang-orang yang percaya, yang mati di dalam Tuhan, mereka mati dalam keadaan berbahagia, kata firman Tuhan. Karena jerih lelah mereka diperhitungkan, dan ketika mereka mati, mereka boleh mendapatkan peristirahatan bersama dengan Tuhan. Setelah inilah konsekuensi dari orang-orang percaya ketika Tuhan datang kedua kali nanti. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menolak Kristus? Pasal 14 ayat 19 dan 20. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Sudah dikatakan anggur itu dilempar ke dalam murka Allah. Orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, dibuang ke dalam murka Allah, menerima murka Allah. Dan murka Allah begitu hebat, begitu luar biasa, tidak ada satu orang pun yang bisa lolos. Semua orang. Saking banyaknya orang itu, dikatakan darah itu sampai menggenang setinggi kuda.
sejauh 200 mil. Itu menggambarkan betapa banyaknya orang yang menolak Kristus sekalipun mereka sudah mendengar berita tentang karya dan kedatangannya kembali. Setelah inilah yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Sehingga bagian ini dimasukkan supaya setiap kita orang percaya diingatkan Yesus sungguh-sungguh akan datang kembali. Dan pada waktu dia datang kembali, dia bukan cuma akan menjemput anak-anaknya, tetapi dia akan memberikan murkanya kepada semua orang yang menolak dia secara sadar, secara sengaja. Oleh karena itu, mari kita pastikan diri kita ada di posisi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga ketika dia datang nanti, kita menjadi bagian dari 144.000 orang yang menyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Maka di sini kita melihat dua berita, dua makna dari berita yang sama ini. Kenapa berita kedatangan Kristus begitu penting untuk kita pegang, untuk kita nantikan, untuk kita perjuangkan terus di dalam kehidupan kita? Sudah karena berita ini memberikan kekuatan, pengharapan kepada kita di tengah segala situasi hidup kita. Dan berita ini begitu penting karena ketika Kristus datang nanti, dia bukan cuma memberikan kemuliaan kepada anak-anaknya, tetapi juga murka kepada orang-orang yang menolaknya. Sehingga kita perlu memastikan kita ada di posisi yang berkenan di hadapan Tuhan. Setelah kita melihat pentingnya berita ini, lalu mari kita memikirkan, lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau Kristus sungguh akan datang kembali, lalu bagaimana saya perlu mempersiapkan diri saya? Bagaimana saya perlu meresponi berita kedatangan yang kembali ini? Ada 3 hal yang akan saya bagikan, yang akan menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Yang pertama, oleh karena Kristus akan datang kembali, mari kita hidup dalam kekudusan. Saya perhatikan pasal 14, tadi kita membaca ayat 1. Sekarang mari kita melihat ayat yang keempat dan kelima. Siapa yang dimaksud dengan 144.000 orang itu? Pasal 14 ayat 4 dan 5 dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. So, dengan kata lain hanya orang-orang yang menjaga kekudusan dirinya di dunia ini yang terhitung dalam 144.000 orang itu. Hanya orang-orang yang tidak memberi dirinya dicemarkan oleh hawa nafsu, oleh kedagingan, oleh apapun di dunia ini. Hanya mereka lah yang terhitung di dalam 144.000 orang itu. Dan sehingga hidup di dalam kekudusan menjadi satu tanggung jawab yang penting untuk kita jalankan di dalam kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Terus siapa yang tertarik dengan hidup kudus? Sudah harus kita akui, seringkali bicara tentang hidup kudus adalah satu topik yang tidak menarik untuk kita. Kita harus mengekang diri, kita harus membatasi diri, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kita merasa mengikut Tuhan begitu membatasi, mengikut Tuhan begitu enggak asik. Karena banyak hal tidak bisa saya lakukan, sementara rekan-rekan saya, teman-teman saya hidup bebas melampiaskan keinginan mereka. Seringkali komitmen untuk hidup kudus harus dibayar dengan harga yang mahal. Tidak ada tokoh Alkitab yang tidak membayar harga kekudusan dengan mahal. Bahkan di dalam kehidupan kita pun kita mengalami hal itu. Kita mau hidup kudus, kita mau menjauhkan diri dari berbagai kecemaran, kita mau melakukan kehendak Tuhan, tetapi harganya begitu mahal. Saudara, kalau saudara tanpa sadar menerobos lampu merah, lalu tiba-tiba di depan disemprit sama bapak polisi,
di bawah pinggir. Saudara diketok-ketok kacanya, saudara buka kaca, selamat siang Pak, selamat siang Bu, Bapak tahu salah apa? Langgar lampu merah. Saudara, kejadian berikutnya apa? Saudara memberi diri ditilang atau saudara mengajak polisi damai? Saudara, itu pun jadi seringkali jadi satu pergumulan untuk kita anak-anak Tuhan. Seringkali jadi satu pergumulan untuk orang Kristen. Kita tahu memberi suap tidak baik, tetapi seringkali kita memilih jalan pintas. Nggak mau ribet, nggak mau susah, Pak, damai. Seringkali kita lebih memilih jalan yang mudah, bukan jalan yang benar. Padahal seringkali jalan yang mudah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, komitmen untuk hidup kudus harus dibayar dengan harga yang tidak murah. Sehingga hal ini bisa membuat kita gentar. Akan tetapi perhatikan apa yang menanti orang-orang percaya yang tidak mencemarkan dirinya. Jangan fokus kepada, aduh harganya begitu mahal, aku tidak sanggup, aku tidak siap. Tetapi mari fokus kepada apa yang Tuhan sediakan untuk mereka yang tidak mencemarkan dirinya. Apa yang Tuhan siapkan? Mereka akan berdiri bersama-sama dengan sang anak domba, menaikkan nyanyian-nyanyian baru di depan sang anak domba, berdiri di dalam kemuliaan yang kekal, memuji Dia di dalam kekekalan. Satu gambaran yang begitu indah, satu situasi yang begitu indah, jauh lebih indah dari segala kesulitan, harga yang harus kita bayar di dalam kehidupan kita hari ini. Dan itu akan terjadi nanti ketika Tuhan datang kedua kali. Sehingga hari ini kita yang masih hidup di dunia, mari hidup dalam kekudusan, jauhkan diri dari kecemaran. Setelah hal yang kedua yang Tuhan kehendaki, bagaimana kita meresponi berita kedatangan yang kedua kali. Kita melihat ayat yang ke-12. Pasal 14 ayat 12, yang penting di sini dikatakan ialah ketekunan. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketekun melakukan perintah Allah dan beriman. Setelah hal ini membedakan iman Kristen yang benar dengan iman Kristen yang terlalu berlebihan. Setelah beberapa tahun yang lalu kita mungkin ingat ada berita, ada sekelompok orang yang meyakini bahwa Tuhan akan segera datang kembali. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka keluar dari pekerjaannya, mereka jual segala harta miliknya, lalu mereka berkumpul di satu tempat. Yang kemudian terjadi bukan Tuhan yang datang, polisi yang datang, ciduk mereka. Setelah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan berarti hidupku di dunia ini gak terlalu penting lagi. Aku gak usah kerja, aku gak usah sekolah, skripsiku ku tinggalin aja, tesisku udah aku gak usah selesain, dosen pembimbingnya juga susah kok dihubungi. Yang penting aku menantikan Tuhan. Setelah menantikan Tuhan bukan berarti meninggalkan segala sesuatu di dunia ini. Setelah kalau kita mengingat kisah perumpamaan 3 hamba yang diberikan talenta oleh tuannya ketika tuannya pergi. Setelah kita akan memahami bahwa Tuhan menghendaki hamba-hambanya menantikan Dia dengan tetap bekerja, menantikan Dia dengan tetap menggunakan segala talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Setelah inilah tekun melakukan perintah Tuhan. Inilah beriman bahwa sang Tuhan yang pergi itu akan datang kembali, sehingga talenta yang Dia titipkan kepadaku akan kuusahakan, sehingga sepulangnya Dia, talenta yang Dia titipkan itu akan menjadi berlipat ganda. Saudara, inilah ketekunan melakukan perintah Tuhan. Inilah iman kepada Yesus yang akan datang kembali. Dan demikianlah kita perlu menantikan kedatangannya yang kedua kali. Bukan dengan tidak peduli kepada pekerjaan kita, keluarga kita, masa depan kita, hutang-hutang kita. Saudara, justru sebaliknya, ketika kita di dunia ini, apapun profesi kita, apapun status kita, lakukan semua itu sebagai hamba-hamba Tuhan yang baik,
dan setia. Maka jika saudara adalah seorang dokter, jalankan profesi doktermu untuk memuliakan Tuhan. Jika saudara seorang guru, jadilah seorang guru yang memuliakan Tuhan lewat mengasihi anak-anak muridmu. Jika engkau seorang pedagang, jangan jadi seorang pedagang yang sekedar cari untung, tapi jadilah seorang pedagang yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk para pembeli. Jika engkau seorang polisi, nyatakanlah kebenaran, keadilan dengan sebaik-baiknya atas dasar takut akan Tuhan. Jika engkau seorang pedagang, karyawan, bahkan jika engkau seorang ibu rumah tangga, jadilah seorang ibu rumah tangga yang mencintai Tuhan dan mencintai keluarga yang Tuhan sudah berikan. Apapun status kita, apapun latar belakang kita, tekun dan berimanlah bahwa Tuhan akan datang kembali dan Dia akan meminta pertanggungjawaban kita dari segala situasi kehidupan kita. Biarlah Tuhan mendapati kita sebagai hamba-Nya yang baik dan setia. Setelah hal yang ketiga, bagaimana kita meresponi berita kedatangannya yang kedua kali. Pasal 14 ayat yang ke-13. Kita baca sekali lagi, dikatakan di sana, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Bagaimana kita meresponi berita kedatangan Tuhan yang kedua kali? Setia sampai mati. Tidak ada artinya kita rajin beribadah, melayani Tuhan, baca Alkitab, doa dan sebagainya, jikalau pada satu titik dalam kehidupan kita memilih untuk kompromikan Kristus demi kesenangan kita, demi kenyamanan kita, setelah itu kita mati. Firman Tuhan menegaskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan berarti mereka bukan mati karena mengejar keinginan mereka, mengejar kesenangan mereka, mengejar kepuasan hati mereka, tetapi mereka mati karena imannya kepada Tuhan. Karena sekalipun di dunia ini mereka menderita, dianiaya, terancam, tetapi setelah mati di dalam Tuhan, mereka mendapatkan kemuliaan yang kekal. Setelah kepastian kedatangan Kristus kedua kali memberikan kekuatan dan pengharapan sehingga kita tetap bisa setia mengikut Tuhan dalam keadaan apapun sampai kita meninggalkan dunia ini. Seandainya Kristus tidak sungguh-sungguh datang kembali, maka yang kita lakukan hari ini tidak ada artinya. Tetapi karena Dia benar-benar akan datang kembali, setialah sampai Tuhan datang kembali atau sampai maut menjemput kita. Setelah ketika hari ini kita melihat kehidupan kita ada di masa pandemi yang tidak kunjung usai, setelah kita mungkin mengalami pergumulan yang sama dengan gereja mula-mula, kita meragukan kebenaran Tuhan, kita mempertanyakan kebenaran berita kedatangan Kristus kembali, kita mempertanyakan janji penyertaan Kristus, kita mempertanyakan apakah imanku kepada Tuhan itu layak untuk kupertahankan. Karena hidup di masa pandemi ini begitu sulit, khususnya Bapak Ibu Saudara yang mengalami kehilangan demi kehilangan di masa-masa pandemi ini. Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan mengasihi aku? Apakah Tuhan tahu kondisiku? Seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Tetapi sebagaimana Tuhan menyatakan janjinya kepada jemaat mula-mula, Tuhan menyatakan juga janjinya kepada saudara dan saya hari ini, bahwa Ia sungguh akan datang kembali. Sekalipun hidup kita hari ini penuh dengan pergumulan, tantangan, hal-hal yang membuat kita ragu dan mempertanyakan kebaikan Tuhan, tetapi Ia sungguh akan datang kembali. Oleh karena Ia sungguh akan datang kembali, maka bersiaplah sebelum masa penuaian itu tiba. Karena Ia sungguh akan datang kembali, bersiaplah dengan cara apa? Hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketekunan dan iman pada Kristus, dan tetaplah setia sampai mati. Sehingga ketika Tuhan kita datang kembali, Dia menyambut kita dengan perkataan, hai
hamba-Ku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil. Marilah masuk, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengakui seringkali kami tidak peduli dengan berita kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tahu berita ini, tetapi seringkali berita ini sekedar menjadi informasi di kepala kami yang tidak mengubah cara hidup kami, tidak menguatkan kami, tidak memberikan kami pengharapan, tidak membuat kami mau lebih dekat dengan Tuhan, tidak membuat kami mau menjalani hidup kami dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Jikalau kami begitu terlena dengan dunia ini, dengan impian kami, dengan cita-cita kami, dengan kenikmatan yang kami kejar di dalam dunia ini, dan kami tidak peduli dengan berita kedatangan-Mu kembali. Pagi hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah berita ini Tuhan terus nyatakan di dalam hati dan pikiran kami, bahwa sungguh benar Engkau akan datang kembali, dan biarlah itu membuat kami gentar untuk hidup sembarangan. Siapapun kami, apapun status kami, biarlah berita kedatangan-Mu kembali membuat kami gentar dan mendorong kami untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan-Mu, Tuhan yang kami cintai. Seperti seorang istri yang menantikan kedatangan suaminya setelah berbulan-bulan pergi keluar kota. Tuhan, tambahkan kerinduan di dalam hati kami. Tambahkan keinginan, kehausan, kelaparan untuk bersekutu dengan-Mu di dalam kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami jemput bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara responsorial. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk.
Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Kami memuji-Mu Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga kami, dan yang juga boleh terus kami lihat di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah memimpin bangsa kami di masa-masa pandemi ini, sehingga situasi pandemi boleh mengalami penurunan di hari-hari ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah kami di dalam segala upaya mereka dalam rangka menangani situasi pandemi ini. Tuhan, berikan hikmat-Mu, Tuhan jaga hati mereka, Tuhan berikan keberanian untuk melakukan tindakan yang benar di tengah-tengah banyaknya godaan, di tengah-tengah banyaknya kepentingan yang diperhadapkan di hadapan mereka. Kiranya hikmat dari Tuhan terus boleh memimpin pemerintah kami di dalam penanganan pandemi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami di tengah-tengah masuknya mulainya tahun persiapan pemilu 2024. Di tengah-tengah sibuknya mereka mempersiapkan diri untuk pesta demokrasi nanti, biarlah Tuhan tetap menolong mereka sehingga mereka tetap memberikan perhatian yang penuh kepada tugas tanggung jawab mereka saat ini, sehingga mereka tetap boleh memimpin, menjalankan tugas mereka, tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah segala persiapan mereka untuk pemilu nanti. Kami berdoa Tuhan terus jaga pemerintah kami di tengah-tengah segala tantangan dan bahkan godaan yang mereka hadapi waktu demi waktu. Berikan kepada mereka keberanian untuk mengambil dan melakukan yang benar. Berikan kepada mereka hati yang peka sehingga boleh melihat dengan jelas segala situasi, segala masalah, dan bisa mengambil keputusan yang terbaik juga. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini, biarlah gereja tidak hanya sibuk dengan mengadakan ibadah mingguan. Biarlah gereja tidak hanya puas dengan sekedar yang penting ada ibadah. Tetapi biarlah di masa-masa pandemi ini kami boleh Tuhan berikan kegelisahan, kepekaan ketika kami mendengar berita orang-orang yang mengalami kehilangan karena pandemi ini. Jangan biarkan kami duduk tenang beribadah Tuhan ketika kami tahu ada banyak saudara kami yang bergumul karena kehilangan di masa-masa pandemi ini. Berikan hatimu yang penuh dengan belas kasihan kepada gerejamu, sehingga gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan boleh menjadi saluran kasih Tuhan kemana Tuhan menghendakinya. Kami berdoa terus juga menyerahkan untuk kehidupan jemaat Tuhan di GKST Gloria. Tuhan kiranya terus memberikan pada mereka hati yang haus mengenal Tuhan. Tidak hanya di dalam ibadah mingguan, tetapi dalam kehidupan pribadi. Hari lepas hari biarlah mereka hidup sebagai anak-anak Tuhan yang intim dengan Tuhan, yang makin mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Dan biarlah rasa cinta sama Tuhan ini boleh mereka nyatakan di dalam kasih mereka kepada orang-orang di sekitar mereka, keluarga mereka, rekan kerja mereka, tetangga mereka, bahkan orang-orang yang tidak mereka kenal. Biarlah lewat jemaat Tuhan di tempat ini semakin banyak orang yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Yang menyerahkan untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Phineas bersama dengan majelis, Tuhan berkati pelayanan mereka sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Menyerahkan untuk kehidupan setiap kami, apapun pergumulan kami, tantangan yang kami hadapi, Tuhan pegang hidup kami. Dan biarlah kami boleh menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, dan lewatnya Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berteman. Janganlah tertegun, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar bagi hidupmu bukan ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini Minggu 24 Oktober 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Novian Henry Wibowo dari Gereja Kristus Kebayoran Baru. Majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita
yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan. Hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB. Pelayan Firman Pendeta Pinehas Jenjengi GKST Gloria Jakarta. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara onsite dan live streaming yang akan disiarkan melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom. Ibadah pemuda ini akan menyusul dan akan diatur oleh pengurus pemuda. Mohon perhatian dan partisipasi dari pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda dan dapat mengirimkan persembahan donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria BNI nomor rekening 034801388 atas nama Ninyoman Reni Astuti Parwata. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2021. Ulang tahun kelahiran 20 Oktober Ibu Ratna Ida Kolompo Silabatu. 24 Oktober Friska Angelin Gladista Ngau. Ulang tahun pernikahan 22 Oktober Bapak H. Sumampau dan Ibu Kolompo. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Sidang Sinode ke-47 GKST dengan penuh sukacita kita mensyukuri perkembangan dan pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah GKST yang sudah berusia 129 tahun sejak tenaga zending Dr. A. Zekruit menginjakan kaki pertama kali di Poso. Misi pekabaran Injil yang dilakukannya telah melahirkan GKST sebagai lembaga gereja yang mandiri sejak tahun 1947, di mana pada bulan ini kelembagaan GKST sudah berusia 74 tahun. Sebagai bagian dari dinamika organisasi dan proses perkembangan pelayanannya, maka pada tahun ini akan diselenggarakan persidangan Sinode ke-47 yang akan berlangsung pada tanggal 11 sampai dengan 14 November 2021, tuan rumah klasis GKST Beteleme Morowali. Agenda utama persidangan ini adalah perumusan program dan kegiatan serta pemilihan MPH Sinode GKST yang baru.
periode 2021-2026 dalam rangka keikutan sertaan GKST Gloria Jakarta. Dalam persidangan dimaksud, majelis mengutus Pendeta Pinehas Jenjengi untuk hadir sebagai utusan dan jika Tuhan berkenan ikut serta dalam proses pemilihan kepengurusan sinode yang baru. Mohon dukungan doa warga jemaat. Warta Panitia Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta. Di info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir warta yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahannya. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita masuk di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Segalanya bagiku di sepanjang siaraku, ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siaraku, ingin ku bersamamu. Demikianlah ibadah hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.